halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Nah, kemarin kan kita ngebahas tentang makanan yang haram. Kita harus menjaga dari makanan atau minuman yang haram. Wasyu'batu tasi'atu wathalathuna, cabang iman. Kita harokatin dulu. Wasyu'batu tasi'atu wathalathuna al-ihtirazu anil malil harami karriba wa nahwihi fayajibu an yatlubal kasbal halala kazira'atin wa tijaratin wa san'atin. Qala ba'dul 'arifina tarkul kasbi ala thalathati aujuhin, imma kaslan wa imma taqwan bisa, wa imma khaufan minal 'ari wa hamiyati. Faman tarakahu kaslan fala budda minas su'ali, wa man tarakahu taqwan fala budda lahu minat tama'i fima bi aidin nasi wal akli bidinihi wa dzalika haramun. Wa man taraka khaufan minal 'ari wa man taraka khaufan minal 'ari wa hamiyati fala budda lahu minas sariqati. Wa qala ba'duhum man iktasaba liyasuna wajhahu anil mas'alati jaa yaumal qiyamati wajhahu kal qamari wa salima min minanir rijali allati athqala minal jibali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wasyu'batu tasi'atu wathalathuna, cabang yang ke-39. Apa cabang yang ke-39? Cabang imannya adalah al-ihtirazu anil malil harami, menjaga diri anil malil harami, dari harta yang haram. Dari harta yang haram. Contohnya seperti apa? Karriba, seperti riba. Nah, yang yang sering minjem duit di bank ini taubat. Yang sering pay letter taubat juga. Karriba, karena dosanya riba itu besar banget. Dosanya riba salah satunya adalah seperti dia itu menzinahi ibunya. Wa nahwihi, dan contoh selain daripada riba, judi online offline, main gaple itu. Nah, fayajibu an yatlubal kasbal halal, maka wajib bagi seseorang an yatlubal kasbal halal, mencari pekerjaan yang halal. Bukan cuma dapat duit yang banyak, tapi pekerjaannya yang halal. Kazira'atin, seperti cocok tanam, nyangkul bahasa kita, tani. Watijaratin, dan dagang, jualan, buka warung, misalnya buka kontrakan juga sama. Karena Nabi Muhammad juga jualan, dagang. Nah, terus wasanatin, atau jadi buruh di pabrik. Tahu kan pabrik buruh tuh. Faman tarokahu, maka siapa orang yang meninggalkan kerja, maksudnya adalah orang yang gak mau kerja. Kaslan, salah atasnya ya. Qala ba'dul 'arifina, telah berkata sebagian daripada orang yang ahli ma'rifat,
tarkul kasbi, meninggalkan kerja, ala salasati aujuhin, biasanya karena 3 perkara. Orang gak mau kerja biasanya karena 3 perkara nih. Orang gak mau kerja. Imma kaslan, ada kalanya dia itu males, gak mau kerja, males. Wa imma takwan, ada kalanya itu dia takwa. Artinya apa? Sibuk wiridan. Sibuk wiridan. Wa imma khaufan, ada kalanya itu dia tuh takut. Takut apa? Minal ari, dari celaan. Wahamiyati, dan gengsi. Bapaknya orang kaya, masa saya kerja? Begitu. Ada juga yang takut begitu. Takut dibilang apa ya? Takut dibilang, masa kerja sih, bapaknya kaya, punya perusahaan gitu. Habis 7 turunan ya? Iya, nggak habis 7 turunan. Kan Pak Haji tokonya udah banyak ya? Nggak habis banyak. Nah, faman tarokahu kaslan, maka siapa orang yang meninggalkan kerja kaslan karena males, fala budda minas su'al, maka baginya pasti minas su'al, sering minta-minta. Jadi orang malas kerja, biasanya itu dia minta-minta, minta dikasihanin, ya ngemis bahasa kita tuh. Ada orang nih apa namanya, badannya tuh seger, tapi dia itu karena malas kerja, malas diomelin sama atasan, malas bergerak, akhirnya dia tuh minta-minta di pasar-pasar. Ya ngamen, malak, minta-minta, pura-pura dikasihanin, ngamen, kemudian apa namanya, jadi Pak Ogah, jadi pengemis. Coba kalau seandainya di pasar Gang Kancil nih, misalnya si PRD pengen nyoba pasar Gang Kancil, pura-pura melas aja, rambutnya gondrong tapi nggak nyopet, rambutnya gondrong dimelas-melasin, tangannya dimasukin satu ke dalam. Satu orang ngasih 2.000, kita bolak-balik selama 1 jam, misalnya 50 orang, berapa tuh? 50.000 kali 2.000, 50 orang kali 2.000, cepet. Nah itu kan lumayan tuh. Aman deh udah. Iya. 1 hari itu bisa dapat 200. 1 hari bisa dapat 200. Nah ini pertama, orang itu dia itu malas kerja, dia tuh nggak kerja karena dia malas. Dan orang yang malas biasanya tuh dia selalu minta-minta. Datang ke rumah temannya, ada kopi gak? Datang. Ada kebuli gak hari ini? Punya rokok ya. Ya tradisi kita kan di Nahdlatul Ulama tuh al-harokah barokah. Kita bergerak itu kan jadi suatu keberkahan buat kita. Nah, waman tarokahu takwan, siapa orang yang meninggalkan kerja takwan, sibuk wiridan, takwa mulu, padahal dia hidup di dunia, fala budda minas sariqati, maka dia pasti fala budda lahu minat tomai, pasti dia itu mempunyai sifat yang ngarep. Toma, apa ya? Toma itu ya begitulah, ngarep. Tamak. Fima, dari apa? Dari sesuatu, biaidin nas, dari tangan manusia, wal akli bidinihi, dan makan dari agamanya. Misalnya nih, contoh, naudzubillah, saya itu nggak mau kerja lah, saya udah dah sibuk sibuk wiridan, kemudian saya sibuk di dalam rumah saya, di dalam masjid, nggak mau kerja. Kemudian istri saya misalnya sama anak-anak saya ngomel, nggak bisa makan. Akhirnya apa? Saya itu wal akli bidinihi, kadang-kadang orang yang sibuk wirid misalnya, tapi tidak mau kerja, nggak mau bergerak, biasanya dia ngarepin orang mati. Ada tahlilan, besek datang. Oh bentar lagi maulidan nih, wah siap-siap itu framing pakai gamis, framing pakai sorban, kemudian saya pasang foto saya di TikTok, di Instagram. Siapa yang mau ngundang silakan hubungi nomor ini gitu. Akhirnya apa? Saya menjual agama saya dengan ketakwaan itu.
Karena kenapa? Karena saya tidak bekerja. Beda lagi kalau seandainya orang yang benar-benar, kan di dalam tasawuf itu orang itu makomnya ada dua dalam masalah rezeki. Yang pertama ada yang namanya makom asbab. Makom asbab itu artinya apa? Orang ini kalau pengen dapat duit, dia itu sebabnya harus kerja, harus bergerak. Yang kedua, makomnya ini adalah makom tajrid. Apa itu makom tajrid? Dia nggak ngapa-ngapain karena dia hatinya sudah soleh, udah bergantung sama Allah 100%, hatinya udah bener nih, udah suci, udah bener. Maka orang ini disebutnya makomnya makom tajrid. Walaupun dia dzikiran terus di masjid, dia nggak ngerepin apa-apa sama orang, duitnya datang ke dia. Ada kan kiai begitu, gak kerja, wiridan di pesantren, tiba-tiba ada yang ngasih duit, ada yang makom kayak gitu. Tapi orang yang misalnya imannya masih setengah-setengah, orangnya ini sebenarnya bukan makomnya makom tajrid, dia itu sibuk wiridan, saya nggak mau kerja, udahlah berdikiran aja dah. Akhirnya apa? Dia ngejual agama dia. Ada yang meninggal di musola Baitul Taqwa misalnya. Oh ya, sholat jenazah, yang nyolatin satu orang gocap, lumayan kan? Satu orang. Satu kecamatan yang meninggal kita masukin, misal gocap satu kecamatan ada 5 masjid yang meninggal, kan lumayan. Malamnya ada yang meninggal satu kecamatan kita datengin, kan lumayan besoknya. Akhirnya apa? Dia menjual zikir-zikirnya dia menjual agama dia karena dia itu malas bekerja. Nah, wadzalika haramun, dan ini adalah perkara yang haram, kagak boleh. Tapi mudah-mudahan di sini insya Allah nggak ada kan? Insya Allah nggak ada. Banyak. Kalau di luar sini, wallahu alam bisawab, nggak tahu. Nah, waman tarakahu khaufan, dan siapa orang yang meninggalkan kerja khaufan karena takut. Ini maf'ul li ajli. Kalau dalam ilmu nahunya maf'ul li ajli khaufan ini. Takut apa? Minal ari, daripada celaan, wahamiyati, dan gengsi. Fala buddha minas sariqati, maka pasti bagi orang itu minas sariqoh, bakal jadi pencuri. Misalnya nih, dia itu takut dicela sama orang. Contoh. Saya itu dulu sebelum baru banget lulus pesantren saya kan ijazahnya itu nggak ikut ijazah negeri, nggak ikut Kemendikbud, nggak ikut Kementerian Pendidikan dan Budaya, dan ijazah pesantren saya itu tidak ikut Kementerian Agama. Jadi ijazahnya itu dari benar-benar pesantren dan muadalah. Nyari kerja itu susah. Saya ngelamar kerja di di Tamrin City, itu ijazahnya bahasa Arab semuanya. Mana ngerti orang Tamrin City itu ijazahnya bahasa Arab? Gak ada. Akhirnya apa? Akhirnya saya coba-coba ketika tahun 2017 itu di bulan September, akhirnya saya coba ke Cibubur. Ngapain? Daftar Grab online, Grab motor tuh ya, Grab motor. Ketika itu saya jujur mempunyai rasa malu. Misalnya keluar dari rumah pakai Grab, saya khawatir ada orang yang mencela. Ngapain lo masuk pesantren? Lo lulus pesantren aja pakai baju Grab gitu. Nah, di situ saya ada ngerasa khawatir dicela. Tapi ketika itu saya hilangkan rasa malu itu, saya hilangkan. Maka orang yang mempunyai rasa malu, takut dia dicela kalau misalnya dia kerja, takut dia gengsi kalau misalnya kerja, maka biasanya itu dia jadi pencuri. Contoh, bapaknya kaya. Kemudian karena bapaknya kaya ini, akhirnya dia itu nggak mau kerja, takut dia kerja. Akhirnya apa? Bapaknya meninggal, duit saudara-saudaranya yang kerja diambilin sama dia, dirampok karena atas nama warisan lah atau macam-macam lah. Nah, itu bahaya. Waqala ba'duhum, dan telah berkata bagian daripada ulama, manik tasaba, siapa orang yang
mencari kerja. Siapa orang yang bekerja? Liyasuna, karena menjaga wajahahu, wajahnya, anil mas'alati, daripada minta-minta. Jadi orang nih, kata ulama, siapa orang yang bekerja untuk menjaga dirinya, menjaga martabatnya, menjaga wajahnya daripada perilaku minta-minta, ja'a yaumul qiyamah, maka nanti orang tersebut datang di hari kiamat, wa wajhahu kal qamar, wajahnya itu bersinar seperti bulan. Wasalima, dan orang tersebut akan selamat min minanir rijal, daripada cerita ungkitan orang-orang, allati hiya athqal minal jibal, athqala minal jibal, yang mana perasaan ungkit-ungkit dari orang tersebut itu lebih berat daripada gunung. Nah, itu. Jadi apa namanya? Kita harus kerja. Ya minimal kayak Mang Ade bisa online, bisa offline kan. Jualan buku kan bisa offline ya di depan pasar SMK. Bisa juga online. Banyak kan di online apa offline itu? Online. Nah, di sini kan banyak pengusaha-pengusaha ini. Kalau misalnya saya kan belum mulai dagang, tapi insya Allah mau mulai dagang lagi. Tapi emang yang namanya dagang itu sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dagang. Makanya kalau misalnya pengen kaya, kalau kata guru saya, kata Kiai Syukron Ma'mun, jangan jadi guru. Ini apa namanya? Ini kan ada yang baru mau masuk SMA nih ya. Kalau misalnya pengen cita-cita jadi guru, jangan ngarep kaya. Jangan ngarep kaya. Guru sekarang yang swasta itu gajinya nggak nyampe 1 bulan 2 juta, nggak nyampe. Kalau misalnya pengen kayak Mang Ade 1 bulan 10 juta ya? Bisa? Tentu juga Ustaz. Ya, tapi apa namanya? Insya Allah, apa namanya? Kalau misalnya khawatir kalau misalnya jadi guru doang, kemudian dia nggak punya apa namanya? Nggak punya sampingan yang lainnya, nanti kalau misal kekurangan, akhirnya teriak-teriakan. Nah, makanya apa? Kalau misalnya pengen jadi guru, diniatin dari sekarang. Kalau misalnya jadi guru resikonya nggak bakal kaya. Tapi kalau misalnya pengen jadi kaya, jadi pedagang. Kayak Pak Haji itu. Mobilnya 1 kan. Rumahnya ada berapa tuh Pak Haji? Banyak. Tokonya ada 3 ya. 3. Haji, insya Allah. Kayak Masus dagang. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka kitab Ta'limul Muta'allim. Halaman 22. Baris keempat dari atas yang ada titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'zimil wajibi, dan daripada hormat yang harus dilakukan adalah alla yamudda rijlahu ilal kitab. Jangan memanjangkan kaki ke kitab. Maksudnya gimana? Jangan naruh kitab tuh di atas kaki. Contoh nih ya, contoh doang ya. Ini kitab kita taruh di sini nih. Taruh kitab itu gak boleh. Minimal ditadahin pakai tangan kita. Minimal. Jangan naruh kitab itu di atas kaki kita. Apalagi taruh di mari nih. Kan seringnya ya yasinan kalau misalnya malam Jumat. Yasinan dibagi-bagiin, diseret-seret kadang-kadang yasinan tuh. Nah, itu kagak boleh. Kagak boleh. Jangan manjangin kaki ilal kitab, kepada kitab. Maksudnya apa? Jangan taruh kitab di atas kaki. Dan juga ada penjelasan, jangan misalnya kita selonjoran, kakinya selonjoran, kemudian kita naruh kitabnya di sini nih. Nah, itu kurang ajar banget. Nah, kemudian wa yadha'u kutubat tafsir fawqa sa'iril kutub,
Dan juga jangan naruh buku tafsir. Maaf. Dan hendaknya buku-buku tafsir di atas buku-buku yang lain. Kita misalnya punya kitab tafsir Munir, punya kitab tafsir Jalalain misalnya. Kita punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Cara numpukin bukunya, misalnya buku biasa di bawah. Di atasnya lagi misalnya buku buku hadis. Di atasnya lagi tafsir. Begitu urutannya. Tafsir itu paling atas. Kalau seandainya ada Al-Quran, di atas tafsir baru boleh Al-Quran. Jadi cara numpuk-numpuk buku itu juga ada aturannya, ada akhlaknya. Jangan kita naruh Quran, misalnya buku sekolah kita, buku kerjaan kita, buku catatan pengeluaran dan pemasukan dagangan kita. Al-Quran di bawah, bukunya di atas. Itu kagak boleh, kagak punya akhlak seperti itu. Nah, pokoknya buku tafsir itu posisinya paling atas. Baru habis itu Al-Quran. Ta'ziman, karena itu suatu penghormatan. Wala yad'a 'alal kitabi syai'an akhar. Dan jangan menaruh sesuatu buku apapun di atas tafsir. Jangan naruh buku apapun di atas tafsir. Kecuali Al-Quran boleh. Kalau Al-Quran boleh. Ini. Apa tuh? Ya Al-Quran tuh paling atas. Ya Al-Quran paling atas. Ini ada tafsir. Ada tafsirnya ya? Enggak ada. Kalau ini ada. Dan juga jangan dideretin misalnya contoh itu kan ada tempat buku ya. Kemudian sampingnya itu kan ada kitab-kitab tuh yang di sebelah situ tuh, ada kitab-kitab. Misalnya sampingnya tuh softtek. Jangan dideretin sama sesuatu yang hina, jangan. Jangan ngederetin suatu kitab yang mulia dengan sesuatu yang hina. Nah, wa kana ustaduna, dan ada guru kami, Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Syekhul Islam ini julukan Burhanuddin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yahki, bercerita, an syekhi minal masyaikh, dari guru minal masyayikh, daripada guru-guru yang lain, anna faqihan, sesungguhnya orang yang ahli fikih. Karena orang yang ahli fikih ini wadu'al mihbarota, dia itu naruh tinta. Orang yang ahli fikih ini, dia itu naruh tinta alal kitab, di atas kitab. Nih misalnya nih, kan dulu kan sekarang udah nggak ada tinta ya, mungkin sekarang pulpen. Ada orang ahli fikih naruh pulpen di atas kitab. Nah, di atas kitab kayak begini nih. Faqala lahu bil farisiyah, maka guru saya ngomong kepadanya dengan menggunakan bahasa Persia. Burhanabiyah. Burniaba itu artinya apa? Saya nggak bakal ngelakuin ini, kata gurunya. Saya nggak bakal ngelakuin naruh pulpen di atas kitab. Nah, jadi kalau menurut beliau naruh pulpen di atas kitab itu nggak punya akhlak, nggak punya akhlak. Nih kayak gini nggak boleh nih. Nah, disampingin. Wa kana ustadun al-qadi, dan ada guru kami yang lain, al-imamu al-ajallu fakhrul islam al-ma'ruf biqadi khan rahimahullah, itu namanya. Yaqul, guru kami yang lain ngomong, illam yurid bidzalikal istighfaf, kalau niatnya naruh pulpen di atas kitab bukan sebagai hinaan, niatnya itu bukan sebagai hinaan. Misalnya nih kitab Talimut Talim, taruhlah di sinilah. Biarin aja, emang kitab Talimut Talim apaan sih? Itu kan namanya penghinaan. Kalau niatnya bukan buat menghinaan, fala ba'sa bihi, maka itu enggak ngapa-ngapa. Iya. Misalnya khawatir kan musola nggak ada AC tapi pakai kipas. Daripada kitabnya nanti goyang-goyang, taruh ini nggak ngapa-ngapa. Kalau misalnya niatnya bukan bukan untuk menghina, nggak masalah, naruh di sini gitu. Nah, akan tetapi kata Syekh Az-Zarnuji, beliau menambahkan di dalam kitab ini,
wal aula, dan lebih utama ayyataharroza anhu, dia itu meninggalkan naruh pulpen di atas kitab, apalagi naruh pulpen di atas mushaf Al-Quran. Itu juga sama. Tapi itu terserah, pilihannya ada dua ulama yang ngomong. Yang pertama, dia itu ulama tersebut tidak akan melakukan naruh pulpen di atas kitab karena itu dinilai menghina kitabnya. Katanya di dalam syarah ini apa? La tajidun naf'a min ilmika. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau seandainya naruh pulpen di atas kitab. Tapi pendapat yang kedua, boleh kok selama tidak ada niat untuk menghina kitab itu. Nih, ini itu hal-hal sepele kan ini. Hal-hal sepele itu diinin banget. Ya, kitab-kitab yang agama itu harus kita ta'zimi, kita muliakan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ aja dah. Ada pertanyaan? Saya pertanyaan selalu aja nih. Oh, iya. Kalau rentenir itu ya, kan bunganya gede. Kita pinjam dalam keadaan pepet. Iya. Itu yang kita yang pinjamnya dapat dosa apa yang dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Orang yang minjem, orang yang minjemin bank gitu ya, juga dapat dosa. Bahkan dia itu kalau misalnya kita ambil kiasnya, kayak misalnya ada orang mabok, orang yang nunjukin jalan dapat dosa, orang yang jualan minuman keras juga dapat dosa. Nah sama kayak gitu juga hal-hal riba. Kita yang minjem dapat dosa, yang minjemin dapat dosa, yang nunjukin jalannya dapat dosa. Sama-sama semua dapat ya. Iya. Tapi kalau misalnya untuk masalah pinjaman bank seperti itu sebenarnya pembahasannya panjang. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan. Sebagian ulama yang memperbolehkan. Ada sebagian ulama, dan ini ini ulamanya ulama paling hati-hati. Itu beliau itu mereka semuanya tidak membolehkan minjam uang dengan ada bunga. Mereka semuanya tidak membolehkan minjam uang dengan ada bunga seperti, karena itu berperilaku zalim jatuhnya. Terus saya tanya lagi, apa yang kita minta? Itu kalau kita kasih apa jangan loh? Kita kalau kita kasih seolah-olah kita nggak mendidik gitu ya. Nah kita kasih apa jangan tuh? Saya kadang-kadang imbas juga, ingat ya sama keluarga gitu. Itu kira-kira gimana? Kalau menjamur sekarang nih banyak sekali orang yang coba-coba minta gitu, coba-coba ya semua orang yang tadi bilang kakinya di. Nah itu kira-kira gimana? Saya lagi menjamur nih. Ya, kalau misalnya pengemisnya, kita udah tahu mukanya dia lagi yang lewat, berarti kan tandanya apa? Emang jadi kerjaan dia buat ngemis. Maka kita jangan ngasih ke dia. Itu jatuhnya nanti kita ngebiasain dia dengan didik dia jadi pengemis. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngelihat nih sekali udah kasih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya besok ada lagi, udah berarti itu kerjaan dia. Ya udah tidak kebiasaan ya. Udah dia gitu. Iya. Terus saya tanya lagi, sekarang Nabi Muhammad kan dagang tuh. Sekarang kan banyak dagang, kalau Pak Haji mah jujur saya tahu. Iya. Jujur kan. Iya. Kadang-kadang udah ada untung, tapi dia bilang modalnya aja belum kembali. Iya. Itu gimana tuh orang itu? Kalau seandainya jujur nggak masalah. Seandainya contoh gini, saya jual meja. Saya beli mejanya ini 40.000. Ada Mas Nasrum nawar sama saya 30 dah. Orang belum balik modal 30 aja. Nah, itu kalau misalnya gitu jujur nggak ngapa-ngapa. Kecuali misalnya saya beli mejanya ini 40.000. Saya jual sama Mas Nasrum 100.000. Kata Mas Nasrum 80.000 dah. Kata saya ngomong gini, ucapannya 80.000 kagak bisa, modalnya aja kagak dapet. Bohong kan saya. Maka itu jual beli yang kagak boleh seperti itu. Itu jatuhnya jatuh haram. Seperti itu. Iya kan. Kalau Pak Haji sih enggak, saya yakin Ainul yakin. Ainul yakin. Terus saya mau tanya dari ini ya, itu ada masalah dulu. Iya. Saya pernah sholat Idul Fitri. Dulu kan ada Senin, Selasa, Rebo, ya Lebaran ya. Iya. Ya kemarin kan ada hari Senin, Selasa, Rebo ya kan.
Terus saya hari pertama Senin yang Lebaran saya sholat di Kampung Sawah sama Pak Haji, ketua musola ini. Nah setelah sholat begitu, saya Selasanya sholat lagi di Al-Latif. Itu kira-kira jadi 2 kali sholat id ya? Tapi maksud kita orang sholat di Al-Latif ini maksudnya mau ketemu kolega, ketemu silaturahmi, ya kan? Kalau kita dia pergi puasa kita sama nggak boleh kan? Entah dia pergi puasa masih puasa, kita langsung istilahnya ini apa mengucapkan minta maaf kan nggak boleh kan kalau dia masih puasa kan nggak boleh. Ya orang itu masih puasa, tapi kita udah buka. Nah kita ucapkan Selamat Idul Fitri gitu, itu nggak boleh kan? Boleh nggak kira-kira? Ya kalau misalnya mereka, misal di Al-Mansur, kan biasanya Al-Mansur kan duluan mulu. Iya. Kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, itu sebenarnya nggak ada masalah. Harus selamat gitu? Nggak masalah. Asalkan kita masih puasa dan nggak buka. Iya. Kalau misalnya keyakinan kita, oh besok nih Idul Fitri ya bukan hari ini, itu nggak masalah. Kalau cuma salaman doang, minta maaf, ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, nggak masalah. Tapi dia masih puasa? Nggak masalah. Oh iya. Nggak masalah. Atau orang kan banyak bilang nggak boleh gitu ya. Terus ceritanya saya sholat berdua nih. Berdua ya. Sama Pak Haji. Ya cerita dulu ya ini mas, sambil ini aja ya. Terus, nah itu kalau nggak salah yang jadi ininya siapa ya? Khotib. Ustadz apa Dahlan? Iya. Ingat ya, Pak ya? Iya. Kan Ustadz Dahlan? Iya tahu. Itu saya berdua sama Haji Sapai dibilang begini, siapa yang sholat Idul Fitri kemarin sekarang sholat lagi itu bukan manusia, monyet. Nah itu kira-kira gimana sih tuh saya bingung tuh kalau kita Ponis monyet ya. Aduh. Itu gimana kira-kira pendapat Pak Kiai? Kalau Ustadz bilang bukannya mendidik malahan, nah itu kan nggak boleh kalau kita pikir ya aturan kasih pandangan gitu kan. Ini katanya monyet saya pulang sampai bah tadi dikatain monyet teman denge enak ya ngomong naon kayak kata. Jadi sebenarnya yang saya juga pernah mendengar kalimat itu dari beliau. Saya pernah mendengar. Jadi yang dimaksud itu, jadi siapa orang yang kemarin udah sholat id, kemudian sekarang sholat id lagi monyet. Maksudnya gini, beliau itu lagi nyindir ustaz yang kemarin habis khotib Idul Fitri, sekarang khotib lagi, double job. Iya, double job. Dibilang monyet gitu. Jadi bukan jamaahnya sebetulnya. Yang dimaksud itu bukan jamaahnya, tapi ustadz yang kemarin sudah dapat khotib Idul Fitri, sekarang dapat khotib lagi. Oh, sindiran aja. Sindiran ke ustadz yang 2 kali khotib. Nah, itu salah satunya saya. Kan kita seolah-olah ini ustadz kok kasar amat gitu kan. Artinya kan kasih pandangan gimana ya dalam itu kan kita lebih enak. Ini mah yang sholat kemarin bukan orang monyet. Dok, hati saya. Jalani ustadz kira-kira apa dari istilahnya kalau dari popularitas kan bisa aja. Oh, ternyata masih galak tadi mengenah tadi. Itu mah insya Allah bukan buat jamaah itu mah. Itu mah biasa. Kayak pedagang berantemnya sama pedagang juga kan. Ya jadi ustadz juga nyenggolnya sama ustadz juga. Jadi bahasa itu buat ustadz yang kemarin udah khotib. Ya saya kan ilmunya nggak ada ilmunya, jadi tempat kesinggung. Iya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak jangan sakit hati ya. Enggak sakit hati. Jangan sakit hati kan. Karena itu nggak masalah kan. Sholat id itu kan sunnah ya. Iya. Nggak masalah. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Gimana? Bagaimana hukumnya orang berjalan di depan orang yang sedang sholat? Saya itu pernah dapat penjelasan dari guru saya ketika ngaji kitab Safinah. Jadi kalau seandainya ada orang yang jalan di depan orang yang lagi sholat, dilihat dulu. Kalau misalnya dia yang jalan di depan kita bocah kecil yang kagak mumayyiz, yang gak ngerti apa-apa misalnya, umur 3 tahun, umur 4 tahun, kita tidak disunnahkan untuk memanjangkan tangan kita seperti ini. Nggak disunnahkan.
bocah kecil, orang gila nggak disunahin. Kenapa orang gila nggak disunahin? Khawatirnya kalau seandainya kita lagi sholat, Allahu Akbar, ada orang gila lewat, kita beginiin, dia nanti ngajakin salaman. Nah, kan dia gak ngerti. Bocah kecil kalau seandainya kita giniin, dia gak bakal ngerti. Nah, jadi kalau misalnya bocah kecil atau misalnya atau apapun lewat depan kita yang tidak, mereka itu nalarnya belum berjalan, maka itu tidak disunahkan untuk memanjangkan tangan. Tapi kalau misalnya orang ini sudah dewasa, orang yang ngerti, maksudnya orang yang tahu nih, ada orang yang lagi sholat, kita itu disunahkan untuk seperti ini. Disunahkan seperti ini. Cuma sunnah, bukan wajib. Sunnah. Tapi kalau misalnya posisi kita lagi sholat di Masjidil Haram semuanya, rame orang, itu agak susah kalau misalnya kita giniin, tergerak, sering bergerak, ribet. Nah, jadi gitu hukumnya. Kalau namanya sholat ini kita di sini, Iya. kita berdiri di sini. Iya. Terus orang udah ada di sini itu gimana? Nah, Kan kita kan nggak nyampe aja. Nggak nyampe. Ini masih batas itu apa nggak? Kalau kita itu sholat, sebaiknya dikasih petanda. Iya, sutroh ya, satir. Dikasih petanda, misalnya sampai sini. Kadang itu kan ada jamaah yang depan yang pengen keluar duluan, sedangkan di belakang masih ada yang sholat gitu loh. Iya. Jadi pengen keluar, jadi mereka ini kan Ngelewatin tengah-tengah ini, injek-injekan ini ya. Di sini nih, di ujung sini nih. Iya. Itu bagaimana? Di sana orang yang sholat di sebelah situ gitu. Kalau di dalam hadis ada, kita boleh memerangi orang itu, iya. boleh memukul, tapi kan kita jangan itu kita pukul dia malah ribut. Saya kira begini aja itu udah pasti. Tapi kalau dia begini masih maksa, Kalau di sini kan masih banyak orang yang awam gitu ya. Iya. Kadang aduh, kalau orang awam saya kira begini aja itu udah cukup. Nggak harus di. Kadang ada itu orang-orang salafi, saya di masjid di Batikul ada begitu, Dua-duanya. ekstrim, begini, tangannya begini. Nah, saya kira begini aja udah cukup. Karena sunnah. Iya. Jadi memang ada hadis yang boleh memerangi, Iya. tapi kan tidak mudah langsung kita. Iya. Jadi dikasih tanda aja ngelek. Tanda. Walaupun- saya kira begini aja udah cukup. Kalau misalnya saya sih nggak pernah ya manjangin tangan tuh, saya nggak pernah. Ada orang sholat lewat, saya nggak ini, biarin aja, mau lewat selalu gitu. Bahkan saya pernah lihat itu dia maju satu langkah untuk Oh, halangi. Saya pernah lihat itu di Batikul, tapi saya ketawa aja. Itu kebanyakan memang orang-orang salah. Dia maju satu langkah begini. iya. Dan ada orang kanan kiri begini. Biasanya kalau saya sholat kan ngadepnya ke samping, Iya. ke utara, ke selatan. Kan yang kita sering lihat di media sosial kan ada orang nih, biasanya orang yang nggak paham. Dia lagi sholat, bocah kecil tuh di belakang tuh lagi main-main, sampai ngebatalin sholatnya buat nendang itu bocah, buat ngusir itu bocah. Nah itu kan ngebatalin sholat kan ada syarat-syaratnya. Ngebatalin sholat sebenarnya ada syarat-syaratnya, nggak semuanya tuh boleh ngebatalin sholat. Ada syarat-syaratnya. Nantilah belajar lagi, kita ngaji lagi, insyaallah. Kalau kita sholat, kalau anak kecil tuh yang mestinya masih belum kemari di rumah, itu boleh nggak sih? Di sini banyak nih. Nah, iya. Nanti nggak pakai rahasia lagi. Iya. Kalau anak kecil masih Nah. bawa-bawa lagi berteriak-berteriak. Nah. Itu gimana kira-kira? Pak Haji tolong tuh nanti kalau ini dilarang tuh ya. Kalau misalnya gini, kan kita kan sebagai orang tua, kita misalnya rajin sholat nih di musola. Jadi pendidikan anak dari kecil itu memorinya tuh kuat banget. Kuat banget. Jadi dia bakal melihat contoh orang tuanya, kelembutan orang tuanya, ajaran orang tuanya ketika masih kecil tuh kuat banget. Seandainya saya misalnya datang ke musola, datang ke masjid, bawa anak. Nah, itu nggak masalah sebetulnya. Bawa anak tuh nggak masalah.
Yang jadi masalah, bapaknya kagak sholat, anaknya sholat. Itu yang jadi masalah. Kira-kira gimana? Akhirnya apa? Nanti kan anak-anaknya jadi apa? Jadi main-main. Iya. Nah, tapi kalau saran dari saya sih lebih bagus bapaknya sholat, sampingnya anak ngiringin gitu. Biar dia tuh ngelihat contoh bapaknya sholat kayak bagaimana. Harusnya begitu. Memang begitu maunya. Ini lari-larian ke depan. Nah, tanya sama anak-anak ini, bapak lu mana gitu. Larian nggak apa-apa, anak kecil ini. Kalau jangan pakai pampers. Iya. Ada lagi sholat bawa anak kecil. Iya. Ini kadang-kadang saya mah orang awam ya. Iya. Masih nggak ada apa-apa. Umur berapa kira-kira? Sholat waktunya ruku, waktu sujud dilepas, diangkat. Itu gimana kira-kira? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak Bagus apa-apa. ya. Enggak, bawa pampers enggak? Bawa pampers nggak? Hah? Pampers. Ya nggak tahu dah kalau bawa pampers. Kalau bawa pampers nggak sah kan? Iya, Ini karena najis. bawa najis. Tapi ada yang satu guru kemana ya, maaf ya. Iya. Ada bilang, kenapa emang ibunya nggak ada di rumah? Harus ada ibu di rumah. Jadi nggak jawabannya begini. Ya, ini maaf nih ya, bukan kita nggak ngeluarin Iya. jawaban ya. Iya. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau bawa pampers, najis. Iya. Dia bawa najis. Kalau misalnya anaknya digendong sama bapaknya, digendong sholat nih. Anaknya tuh abis ngompol, kebetulan dia pakai pampers. Kan kalau soalnya kita sholat bawa najis, sholatnya nggak sah. Iya. Maka kalau misalnya dia pakai pampers, abis kencing, abis BAB, nggak sah sholat si bapak tadi. Tapi kalau misalnya anaknya bersih, nggak kencing, nggak pakai pampers, sholat sah, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya nanti urusan ada anak-anak lari-larian di musola, sebenarnya sih nggak, biarin aja dulu. Kasih tahu pelan-pelan. Kalau misalnya kita kasih tahu keras, nanti khawatirnya anak-anak itu masa depannya dia takut masuk ke dalam musola, dalam masjid. Ngapain ke musola, diomelin gitu. Khawatirnya gitu. Tapi diingetin, misalnya nih jangan sampai bocah-bocah main dari depan musola, main bola, nggak pakai sendal, langsung masuk ke sini. Itu kan takutnya bawa najis dia. Mendingan cuci kaki di situ gitu, wudu gitu. Sebelum masuk musola wudu, minimal kan cuci kaki anak-anak tuh. Khawatir kalau misalnya kita kerasin anak-anak nih, model-model anak-anak umur segini nih. Kalau kita kerasin, kita bentak, jangan main di musola. Khawatir nanti udah dewasanya kagak mau sholat, akhirnya musola lebih sepi lagi nantinya. Dan lebih bagus lagi kalau sholat bapaknya juga sholat. Iya. Tapi saya sholat, maaf ya, saya suka ke sono itu kayaknya enak, adem. Di mana tuh? Iya, tiga sholat itu. Iya. Adem, ada macam-macam. Kalau di sini, kiai coba dah. Nanti bukan ngejajakin ya. Coba dah, mungkin saya mau orangnya belak-belakan aja. Iya. Nggak ada istilahnya pakai rahasia. Anak kecil tuh berteriak mabuk kalau saya juga. Kadang kita kena busuk kan. Iya. Nah, Tapi lebih baik dikasih tahu aja. Dikasih tahu. Anak-anak kalau misal dikasih tahu pelan-pelan, insya Allah paham. Ketimbang kita kasih tahunya keras. Tapi ada kalanya kita harus keras. Ya, ada kalanya. Tapi jangan selalu keras. Kata ulama, jangan kau lembek sehingga engkau akan dihinakan. Jangan terlalu keras maka engkau akan dipatahkan, mudah dipatahkan. Jadi ada kalanya kita lembek, ada kalanya kita keras. Ini mudah-mudahan aja ya. Saya kalau udah tahu gini kan tentunya saya nanti cara biasa, cara halus ya. Ya sekali kasih tahu, dua kali kasih tahu, ketiga masih kayak gitu, agak naik tensinya. Agak naik. Gini-gini enak kalau dilihat mah, tapi kalau lagi maghrib wah, mabok kalau saya dapat gampalin aja jadinya. Ya biarpun dua kadang-kadang juga hilang kesabaran ya. Bapaknya sholat ya? Tapi ini bagus gini. Bapaknya sholat? Sholat bapaknya? Ya sama bapaknya tak udah. Bapaknya main gaple. Ya suruh sholat. Tapi mudah-mudahan ya, walaupun misalnya naudzubillah, misalnya bapaknya ini nggak suka sholat. Misalnya ahli maksiat, contoh naudzubillah. Nah, anak-anaknya sering ke musola. Anaknya bisa jadi soleh. Jadi soleh. Mudah-mudahan yang kita harapkan seperti itu. Sabar aja ya, kita harapin kalau anak-anak itu ya. Lalu kita ngerti benar ya. Kalau Kan begini enak nih. Kadang-kadang cucu dah saya berantem.
Khawatir misalnya gini, saya sholat di musola ini, sholat maghrib, anak-anak pada main-main, saya bentak-bentak. Setiap dia masuk ke musola, saya bentak-bentak. Suatu hari saya meninggal, mereka ketawa, seneng. Mampus, mati juga kan, nggak ada yang ngomelin gua, gitu. Tapi kalau misalnya kita ngasih taunya pelan-pelan, itu bapak itu mana? Udah meninggal, ya Allah, orangnya baik, kan enak omongannya. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau dibentak-bentak ya wah udah meninggal tuh kan. Nggak ada yang ngomelin lagi, main lagi kan dia di sini. Iya, paham lah. Iya. Pak Bos tuh, ini yang buat pengalaman yang ada, jangan ambil orang aja ya. Nah, makanya cucu saya mau keluar loh, saya masih kesel aja. Tapi dia lari berdiri di sini. Kan kita juga bingung sholatnya kan. Iya. Jadi kalau dalam ilmu psikologis ya, dalam ilmu psikologis pendidikan itu, anak, nih saya juga belum punya anak sebetulnya. Anak umur dari 1 tahun, dari minus 1 tahun sampai 7 tahun atau 8 tahun, itu jadikan dia raja. Apa pengen dia diturutin dulu aja pelan-pelan gitu. Umur dari 9 tahun sampai umur 15 tahun itu dikasih pengetahuan yang banyak. Di umur 16 tahun sampai umur 20 tahun itu kita agak keras sedikit. Peraturan. Mungkin ditingkatkan ya. Nah, umur 21 tahun sampai dia selesai menikah, jadiin dia teman. Kalau dalam ilmu psikologis ya, ini baru teori, belum praktek. Belum praktek, baru teori. Karena yang saya baca seperti itu dalam psikologis, dalam ilmu kejiwaan. Kejiwaan ya. Iya. Nah, ada satu lagi nih. Iya. Sejarahnya banyak nih di Kota Takwa. Iya. Ada sholat, kalau dia bilang si bapaknya sama saya ngomong udah balik. Iya. Udah tamat 2 juz. Iya. Tapi orang saya diserang nih sama orang, sama jamaah. Anak kecil terus ngayal. Lu jangan ribetin soal agama dia aja. Kata Pak, dia jadi imam anaknya. Tanya Pak Haji ya, nih Pak Haji Masya Allah salah. Jadi makmum dia juga. Saya diserang sama orang-orang. Dia banyak kan. Kemudian kenapa anak kecil dulu? Udah diem lah, dia udah balik. Bapaknya cerita sama saya ya. Udah jadi permasalahin lah. Yang begitu batal semua. Ya lu bilang batal lah. Waduh, mabok juga ya kalau jadi kita ketua di sini ya. Jadi itu gimana? Kalau nih ya, kalau misalnya anak kecil misalnya belum balik, sekalipun belum balik, yang penting dia itu ngerti ilmu agama. Ngimamin kita yang bodoh-bodoh itu sah. Asalkan syarat dan rukunnya itu terjalankan semuanya. Sah, nggak masalah. Jadi sah ya? Sah. Kalau misalnya anaknya nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, kemudian dia jadi imam, bacanya hancur, nggak sah. Nggak sah. Ada jadi imam masjid perkosa 8 tahun baru ketahuan tuh di TV itu. Gila ya itu. Berkosa pelecehan. Aduh, ya udah kalau gitu saya paham kalau memang karena saya kemarin diserang sama jamaah. Oh dia tuh anak kecil, kenapa bukan bapaknya aja? Ya udah ini udah bapaknya udah bilang sama gua udah balik ya. Ada tenang jangan diributin loh, bilang ini urusan agama loh, bisa panjang gitu ya. Biasanya orang yang sering nyalah-nyalahin ibadah orang, yang biasanya tuh sering nyalah-nyalahin ibadah orang, padahal dia nggak tahu ilmunya, sebenarnya dia orang bodoh. Iya. Jadi ya harusnya sih yang ngomong seperti itu lebih dalam lagi ngajinya. Iya. Ajak ngaji aja, ajak ngaji. Biar dia paham. Iya benar. Jangan diomelin lagi. Kalau diomelin lagi kabur nantinya. Iya jadi paham saya. Nah, adanya begini kan ya apa yang Makanya hadir sini aja, jangan males. Cukup ya? Ya udah. Cukup ya? Cukup kayak. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat.